Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam 3:30 sore menjelang asar. Udah lemes bulan puasa. Walaupun gak kemana-mana, cuma sholat Jumat aja. Tapi terasa apa ini, lemes juga ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya baru kali itu kira ya bahasanya enaknya, baru paham mengapa ada orang yang bisa nolak duit. Pengen coba sebuah kita nih, jangankan dikasih gratis, dipinjemin juga mau. Pada umumnya orang begitu, bahkan orang ribut sama adik, sama kakak, sama keluarga, sama orang tua juga kalau bisa berantem gara-gara apa? Berebut warisan. Kalau bisa ribut, berebut apa? Berebut duit. Berebut apa? Berebut harta. Tapi ada orang yang nolak. Waktu itu, kapan itu, siapa orangnya? Itu kejadiannya ketika tahun 2000-an lah. Saya lupa tahun 2000 berapa tepatnya. Kayaknya sekitar tahun 2001-an lah, sekitar itu. Saya mengunjungi istilahnya markaz Jamaah Tabligh. Jadi saya ngobrol di situ sama orang yang pernah berlayar sama saya 5 hari di Selat Malaka. Itu orang alim betul. Ketika itu entah gara-gara apa ngomong kayak begitu. Ngomong apa ya waktu itu saya lupa, sehingga beliau bercerita bahwa kemarin tuh ada orang datang kepada beliau banyak, bukan satu. Waktu itu masih konflik di sini, tahun 2001-an lah kira-kira. Itu ada yang datang kelompok yang lagi berseteru. Mula-mula kelompok A datang bawa makanan, gula, kopi segala macam. Lalu besoknya lagi karena kelompok itu datang lagi kelompok lain yang berseteru bawa gituan juga. Nah kemudian dia bercerita, ada orang yang pernah ngasih saya uang, Dek, dia bilang. Uang apa itu, Pak? Dia bilang uang itu diperoleh dari hasil yang katakanlah nggak halal. Banyak uangnya, dia bilang. Lalu apa yang dia minta? Dia bilang, dia cerita betul-betul, uang ini bukan uang yang halal Ustaz, dia bilang. Tapi saya mau berbagi, tolong ini dijadiin apapun yang bisa dipakai masyarakat. Kalau Ustaz nggak mau, pakai aja untuk masyarakat. Oh nggak usah, dia bilang, nggak usah. Saya nggak mau, dia bilangnya kan. Bawa balik aja. Kemudian orang tuh maksa, kalau gitu Ustaz jadiin WC aja untuk di masjid. Oh nggak bisa, jangan, dia bilang. Jangan. Lalu saya merasa, ya kenapa emangnya? Kan kalau dijadiin WC, dijadiin jalanan, kan banyak orang pakai. Beliau menolak, nggak usah. Beberapa tahun kemudian setelah saya mengalami peristiwa dan orang pada bercerita sama saya, baru saya ngeh mengapa beliau itu menolak uang seperti itu. Kenapa? Berkahnya yang kagak ada. Berkah yang nggak ada. Kalau berkah udah dicabut oleh Allah, kita mau ngapain juga udah susah. Memang saya kait-kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Namanya sesuatu yang gak berkah, luar biasa, gak akan ada itu. Gak akan ada kebaikan di situ. Uang judi, kan Bang Haji bilang, uang judi najis tiada berkah. Uang judi najis tiada berkah katanya. Uang yang diperoleh dengan cara taruh-taruhan juga gak berkah. Uang yang diperoleh dengan cara nilep barang-barang kantor, nilep barang-barang, termasuk juga pencurian listrik PLN, pengambilan air PDAM dengan cara yang curang, itu termasuk kagak berkah. Mau pergi manapun juga berkahnya nggak ada, itu termasuk. Jangan lakukan itu. Kita yang udah berselawat, yang udah mau mendekatkan diri kepada Rasulullah, yang mohon minta syafaat kepada Rasulullah di dunia dan di akhirat, jangan yang itu kita lakukan. Yang halal juga banyak. Karena Bang Haji bilang, nyari yang haram aja, yang halal aja. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Apa kata beliau? Jangan dengar itu. Jangan dengar itu. Memang betul begitu. Ternyata barang yang haram itu, barang yang subhat itu, barang riba itu gak ada berkah sama sekali. Sekarang kita rasain nih, ya gua dapat nih dapat banyak, wah enak beli ini beli itu. Besok setahun ke tahun ini, tahun depan, enggak tahun depannya lagi. Pokoknya kena nanti kita. Apa itu? Bukan hanya hilang barangnya, tapi kita jadi minus, jadi berutang gara-gara itu dan dikejar-kejar semua orang lain.
Itu ada istilah orang jolim akan dikalahkan dengan orang jolim lagi. Wasgilin zolimin bil zolimin. Nah, gitulah kira-kira. Mungkin seperti itu. Makanya dari itu uang yang diperoleh dengan cara seperti itu jangan kita kasih makan untuk keluarga kita, anak kita, istri kita. Janganlah yang kayak gitu. Kenapa? Berkahnya yang kagak ada. Kalau udah berkahnya, saya nggak percaya kerjain. Kalau nggak percaya kerjain coba tunggu. Suatu saat nanti kita akan benar-benar lumpuh semua kita. Gara aktivitas kita lumpuh, pekerjaan kita lumpuh. Karena apa? Berkah kita yang nggak ada. Udah banyak banget yang cerita sama saya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Lebih dari itu. Lebih banyak dari itu yang cerita. Ada yang Ustadz, dulu saya mengembang properti. Sekarang saya bangkrut Ustadz. Malah berutang. Malah dikejar-kejar orang. Bahkan ada yang cerita, itu kawan. Dia cerita nih, kawan saya itu. Bunganya aja mesti bayar 80 miliar sebulannya. Coba ceritanya. Coba bagaimana itu ceritanya kalau kejadian kayak gitu. Berkahnya yang kagak ada. Lau anna halal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ar. Pokoknya kita yang udah berselawat, yang udah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, jauhin barang-barang haram seperti itu. Mudah-mudahan hidup kita tujuannya menjadi berkah. Apalagi di bulan puasa ini, mudah-mudahan sebagaimana yang diperintahkan, harapannya apa? La'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa tentu aja dari orang beriman. Orang beriman dulu baru orang bertakwa. Saya pernah mendengar suatu nasihat dari guru saya waktu di pesantren. Cuma yang nggak saya sampaikan sekarang itu tentang luar biasa keberkahan yang diperoleh dari orang yang mengusahakan hidupnya dari barang-barang halal. Dan kehancuran hidup yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan dari masih kecil saya lihat. Cuma sayanya yang nggak ngeh. Bagaimana orang pengusaha itu bisa bangkrut. Gara-gara masalah riba, gara-gara masalah, makanya jaga uang-uang yang kita di kantor. Nih beli 100 juta, jangan kita potong, jangan kita markup, sebab apa? Walaupun di rumah kekurangan. Nanti Allah akan bukakan jalan lain. Dekatkan diri kepada Allah. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita ada berkahnya puasa kita, ada hikmahnya. Allahumma, ya Allah, mohon kepada Engkau untuk menerima puasa kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami, dan untuk menerima amalan-amalan kami, dan jauhkan kami. Allahumma inni, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau daripada barang-barang yang haram, daripada barang-barang yang makruh, subhat, apalagi barang-barang yang haram. Jauhi. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Begitulah saya jadi ngerti kenapa waktu itu beliau itu menolak ketika dikasih uang yang cukup banyak, ternyata bukan dari sumber yang halal. Walaupun disuruh bikin WC, disuruh bikin jalan, beliau nggak mau menolak. Rupanya berkah yang beliau jaga. Makanya hidup kita mudah-mudahan berkah. Yang mendengar ini semua mudah-mudahan hidup berkah. Berkah anak istri, berkah keturunan, berkah harta, berkah rumah tangga, berkah rezeki, berkah kehidupan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.